Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video saya, Yuli Sontani. Kali ini saya mau share mengenai resep pembuatan kastengel. Nah, resep ini biasanya aku buat setiap mau lebaran ya. Bahkan biasanya saya pakai resep untuk jualan juga, karena memang hasilnya itu renyah dan yang pasti enak banget ya, ngeju banget karena pakai full edam. Tapi kalau misalkan kamu pengen dicampur dengan keju cheddar juga bisa ya, yang lebih ekonomis. Jadi sesuaikan aja dengan stok dan budget di rumah. Nah, kita mulai aja untuk pembuatannya. Jangan lupa ya teman-teman semua, bantu subscribe video saya dan jangan lupa klik loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya upload, atau mungkin bisa juga share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa like juga di video ini serta komen di kolom komentar. Kamu bisa request di kolom komentar atau bisa share juga mengenai kastengel, atau mungkin ada tanya mengenai masakan atau kue-kue yang lainnya, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Bisa kelihatan juga ya dari teksturnya, dia itu tipenya itu crunchy, jadi tidak melempem ya, dia garing dan juga ngeju banget, gurih pokoknya. Kita langsung aja ke bahannya. Di sini menggunakan 5 bahan utama dengan full keju edam. Kalau misalkan kamu mau diganti dengan campur dengan keju cheddar bisa ya. Yang pertama bahannya itu 300 mentega atau margarin, bisa di mix. Ini saya pakai full butter, lalu saya menggunakan 2 butir kuning telur, lalu saya juga menggunakan 400 gram protein rendah atau biasa saya pakai kunci biru, dan di sini ada 200 gram keju edam parut ya. Nah, buat kamu bisa campur loh sama keju edam sama cheddar, misalkan 100 gram keju edam dan cheddar 100, itu boleh, bisa aja. Lalu di sini saya menggunakan 2 sendok makan susu bubuk agar lebih gurih ya, tambah gurih. Dan kita mulai aja. Pertama kita akan kocok telur dan butternya, telur dan menteganya ini. Dia dikocok hanya sebentar aja, kurang lebih sekitar 1 menit, karena asal tercampur rata ya, karena kalau terlalu lama juga nanti dia akan melebar pada saat dicetak. Jadi jangan terlalu lama, hanya cukup sampai rata aja. Nah, di sini saya kasih lihat untuk pengocokan dari mentega dan kuning telurnya. Ini bisa lihat ya, asal rata aja, kurang lebih sekitar 1 menitan ya, kurang lebihnya. Nah, seperti ini dikocok terus sampai rata. Nah, ini sudah hampir 1 menit, kurang lebih 1 menit. Sekarang tinggal kita campur sisa bahannya. Saya akan tambahkan keju dan susu bubuk. Kita bisa tambahkan langsung diaduk dengan spatula, atau misalkan kita bisa juga diparut dengan mixer tadi ya sekalian. Sebentar aja, asal sampai rata aja. Nah, ini saya masukkan susu bubuk dengan kejunya, saya aduk dulu sebentar. Bisa menggunakan spatula atau saya mau mixer dulu sebentar ya, biar lebih mudah. Nah, ini sudah selesai di mixer. Kita akan langsung tambahkan tepung protein rendah atau tepung kunci. Kita tambahkan bertahap aja biar nanti nggak berat juga, karena lumayan ini banyak ya. Jadi kita pelan-pelan aja, dan diaduknya jangan terlalu keras ya, jangan terlalu
bertenaga seperti itu ya, yang penting dia tercampur rata aja. Nah, kita tambahkan lagi tepungnya sampai dia habis. Kita tambahkan bertahap aja. Setelah mulai tercampur rata, nah ini seperti ini ya, sudah mulai tercampur rata. Kita akan sisihkan, kita simpan di dalam plastik atau plastik wrap, bebas aja sesuai yang ada stok di rumah. Setelah membentuk seperti ini, kita akan tambahkan kita akan masukkan ke dalam plastik wrap dan simpan di dalam kulkas sebentar saja. Nah, di sini saya kasih contoh ya untuk plastiknya. Kita bisa bungkus menggunakan plastik wrap seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan plastik yang biasa digunakan buat bungkus kue-kuehan ya. Menggunakan plastik seperti ini atau buat seperti ini. Nah, bisa juga yang sering digunakan tuh plastik seperti ini ya, yang sering ada di rumah-rumah tuh. Kita gunakan pakai plastik baru, jangan lupa. Dan saya menggunakan plastik wrap ya, karena lebih mudah juga, kebetulan ada juga di rumah. Kita siapkan plastik wrapnya seperti ini. Nah, kita akan bungkus adonannya dengan plastik seperti ini, lalu kita akan masukkan ke dalam wadah kedap udara juga, agar nanti tidak mengeras ya, jadi tidak banyak udara yang masuk juga. Adonan seperti ini bisa tahan di dalam kulkas itu sekitar 2-6 hari, dan bisa tahan di dalam freezer sekitar 6 bulan ya. Dan ada yang tanya kenapa sih mesti dimasukin ke kulkas. Ini salah satunya ya, agar bentuknya itu tetap kokoh, jadi nanti pada saat dipanggang juga dia tidak melebar, pada saat dicetak juga bisa bentuknya lebih baik ya, seperti itu. Nah, yang ini sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Kita bisa lihat ini teksturnya sudah mulai lembek ya. Biasanya kalau keluar baru dari kulkas itu lebih keras. Nanti tunggu aja, nanti dia akan normal kembali. Dan kita akan uleni serta cetak. Nah, pada saat dicetak biasanya saya taburi dengan tepung juga, tepung protein rendah, karena dia biasanya lebih menempel ya, karena lebih bateri, jadi banyak butter gitu ya, berminyak. Jadi kita akan taburi agar nanti dia teksturnya tidak terlalu lembek, dan jangan terlalu banyak juga ya pada saat ditaburi, nanti dia akan keras juga gitu, seperti itu. Nanti kita bisa cetak dan gilas. Digilas ya adonannya, ketebalannya itu kurang lebih sekitar 0,5 cm, atau bisa disesuaikan dengan selera aja. Untuk bentuk dan cetakannya bisa dibentuk sesuai masing-masing aja ya, mau dibentuk cetakan panjang atau mungkin ada kastengel yang bulat seperti bunga itu bisa. Ini saya mulai gilas, jadi nanti biar lebih mudah dicetak. Saya juga pernah dibentuknya dipotong sekaligus biar cepat, tapi memang hasilnya tidak akan merata, bentuknya tidak sama, karena kan kadang potongan kita itu tidak sama ya. Nah, jadi saya cetak seperti ini. Nah, dia cetak seperti ini, dia akan membentuk. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam loyang yang sudah dioles margarin. Nah, nanti teksturnya itu seperti ini ya, jadi jangan terlalu keras dan lembek, sedang aja. Nah, kalau ada space lagi bisa dicetak lagi ya. Kita cetak kuenya sampai adonannya habis. Setelah itu kita bisa simpan juga ke dalam loyang yang sudah dioles margarin ya, seperti ini. Tips dari saya pada saat kita mencetak adonan itu,
kita bisa cek dia jangan sampai terlalu lembek, karena pada saat akan dipanggang biasanya dia akan melebar atau melebar ya, jadi dia tuh enggak, bentuknya enggak kokoh. Dan bisa seperti lihat contohnya seperti ini ya, dia sudah kokoh, dia tidak akan berubah bentuk. Dan nanti jika terlalu lembek juga pada saat dipanggang dia akan lebih lama untuk garingnya ya. Jadi saya sarankan jangan terlalu lembek, seperti ini sudah cukup. Kalau misalkan mau dipotong-potong pada saat dicetak itu jadi nanti lebih cepat bisa ya, cuman saya biasanya bentuknya tidak terlalu sama seperti itu. Nah, ini kita akan oles dengan kuning telur. Kita oles satu persatu dengan kuning telur. Lalu kita akan tambahkan kejunya. Kita bisa taburi kejunya, yang kejunya bentuk panjang juga bisa, yang lebih cantik. Nah, setelah ditaburi keju baru kita bisa panggang ya. Dan untuk pemanggangannya kita pakai suhu api kecil aja agar nanti dia lebih matang ke dalamnya ya, karena kita akan membuat kastengel yang crunchy seperti itu. Dan bisa juga menggunakan oven tangkring atau oven kompor ya, biasanya saya menggunakan oven kompor juga, bahkan biasanya bisa lebih garing hasilnya karena dia suhunya memang benar-benar rendah ya. Dan di sini saya menggunakan suhu di 130 derajat. Kita bisa oven hingga matang ya, biasanya kurang lebih sekitar 40 menit dengan api kecil ya, jangan sampai lupa apinya kecil. Untuk proses pemanggangannya itu tergantung dari oven masing-masing ya, karena suhunya berbeda-beda. Jadi biasanya saya pastikan di bawahnya itu dia sudah kering, garing, dan atasnya pasti udah berwarna seperti ini ya. Dan hasilnya itu seperti ini, dia terlihat ya lebih crunchy, keras seperti itu ya. Keju atasnya itu kerasa garing aja gitu. Dan ini enak banget kalau udah ngemil ini, saya udah nggak berasa habis banyak aja karena lebih gurih, keju. Untuk ide jual pun bisa ya. Dan ini jadi kastengel premium karena full butter dan juga full keju edam ya. Nah, kalau untuk ide jual bisa disesuaikan aja, mau bikin yang premium atau yang ekonomis juga bisa, tinggal di mix dengan cheddar ataupun dengan butter dengan margarin ya. Itu dia tadi video mengenai kastengel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman semua bantu subscribe video saya, dan bisa like juga di video ini, dan komen juga di kolom bawah mengenai hal yang lainnya. Ada yang ditanyakan mengenai resep lainnya, silakan bisa tanya di kolom komentar, dan juga share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa ya mampir juga ke Instagram dan TikTok @yulisontani juga. Di situ banyak banget mengenai resep-resep yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah semuanya. Assalamualaikum.